Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Akbar, katanya buat ngopi Min. Siap, lagi sering hujan ngopi emang solusinya. Ada dari Woko, semangat Min, tambah sukses selalu. Amin, makasih supportnya ya Bang Woko. Dari Yudi, sehat selalu Min. Amin. Makasih ya guys untuk Bang Akbar, Woko, dan Yudi. Semoga kalian juga sehat selalu, lancar rezekinya, dan mendapatkan kabar baik setiap harinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Ada beberapa makhluk mengerikan di medan perang ke-7, masing-masing dari kubu yang berbeda. Mereka semua berdiri di atas yang lain, dan Lo Feng tahu, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, menggunakan semua kartu andalannya, dia tetap tidak akan sebanding dengan mereka. Ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak ada yang benar-benar berarti. Jika ada yang mengatakan bahwa Ratu Serangga Nanceng adalah salah satunya, maka Kaisar Makam Hitam adalah yang lainnya. Nanceng menggunakan pasukan serangga Undying untuk menguasai medan perang. Kaisar Makam Hitam mengandalkan satu bilah makam darahnya. Ia mengandalkan kekuatan yang besar. Dari segi reputasi, Kaisar Makam Hitam lebih tinggi. Mengenai kekuatan tempur, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih lemah di antara mereka berdua. Kaisar Makam Hitam memiliki sifat sombong. Dia telah menyinggung banyak prajurit dan berasal dari ras Kiwang. Karena dia menyinggung terlalu banyak prajurit, dia melarikan diri ke perang wilayah luar selama level penguasa domainnya. Dia kemudian memulai perjalanan yang panjang, tumbuh sampai dia hampir tak terkalahkan di level kaisar. Ras Kiwang telah lama memperlakukannya sebagai pilar pendukung, menenangkan semua musuhnya sejak saat itu, bahkan memberinya sumber besar, sumber daya untuk tumbuh. Pikiran Lo Feng merenungkan data yang dia baca sebelumnya. Nanceng dan Makam Hitam, keduanya dekat dengan kaisar yang tak terkalahkan. Perbedaannya mungkin tidak terlihat banyak, tetapi akan sangat sulit seiring dengan bertambahnya level. Bagi Troyan untuk mencapai level kaisar yang tak terkalahkan, itu sangat jarang, bahkan di antara triliunan ras. Jumlah makhluk seperti itu bahkan lebih rendah dari jumlah kesatria secara keseluruhan. Waktu berlalu dan jumlah prajurit terus bertambah. Semuanya berkumpul di banyak tempat terlarang dan menuju ke tempat berikutnya. Mereka tinggal selama setengah jam hingga setengah hari di setiap tempat sebelum pindah. Ini terus terjadi selama 2 hari, dan jumlah prajurit di setiap tim bertambah hingga jumlah yang mengejutkan. Hanya kelompok kita saja yang memiliki lebih dari 16.000 prajurit. Tian Cheng terkejut di samping Lo Feng. Dan kita bahkan belum mencapai tempat berkumpul terakhir. Kelompok lain akan membuat jumlahnya bertambah lebih banyak lagi. Namun, tatapan Lo Feng tertuju pada seorang prajurit di kamp manusia. Ia membawa 7 bilah pedang berbeda di punggungnya. Kaisar 7 pedang. Lo Feng bergumam dalam hati. Kaisar 7 pedang atau Seven Blade, seorang prajurit manusia. Menurut guru, Seven Blade punya harapan untuk bisa menyusulnya, pikir Lo Feng. Seven Blade adalah seorang prajurit master mental. Dia bangkit dari dojo kapak besar dan diserap sebagai seorang jenius inti. Dan dia adalah jenius nomor 1 di generasinya saat itu. Mungkin dalam hal bakat dan kecepatan peningkatan, dia tidak dapat dibandingkan dengan Kedi atau Lo Feng. Tetapi Seven Blade masih jauh lebih tinggi dari seorang jenius seperti Bulan. Setelah menjadi Undying, Seven Blade diterima sebagai murid oleh salah satu Universe Master dari dojo kapak besar. Kemudian naik lebih jauh lagi. Hanya dalam beberapa puluh ribu tahun, ia sudah mendekati level kaisar yang tak terkalahkan, dan tidak jauh dari Troyan dan Kaisar Bulu Langit dan beberapa prajurit kuno lainnya.
dengan asuhan manusia dan bimbingan seorang Universe Master bersama dengan beberapa pertemuan spesialnya sendiri. Hasilnya adalah Kaisar Seven Blade saat ini. Lo Feng, jika kamu mengungkapkan identitasmu, kamu akan lebih menonjol daripada Seven Blade itu, kata Babata dalam hati. Kamu adalah murid dari pemimpin kota kekacauan primal, dan dia adalah orang nomor 1 di perusahaan alam semesta virtual. Dia menjaga tanah suci manusia yang jauh lebih kuat, dan kamu diterima di tingkat penguasa sektor. Diamlah, Lo Feng meraung. Babata tidak peduli lagi pada Lo Feng. Lo Feng meliriknya. Akan sangat sulit bagi Lo Feng untuk mengalahkannya di level penguasa sektor. Tetapi begitu dia berhasil mencapai Undying, maka mengalahkannya akan sangat mudah. Sayang sekali, aku hanya setingkat penguasa sektor. Tanpa mendapatkan pilihan terbaik untuk klon ketiga dan memproduksinya, aku pasti tidak bisa menerobos. Waktu pelatihanku juga akan sangat singkat dan pemahaman hukumku tidak tinggi. Aku tidak terburu-buru untuk menerobos. Lo Feng telah merenungkan dengan keras tentang tubuh ketiga. Gunung bergemuruh dan menyingkapkannya sebuah lubang yang sangat dalam. Bintang-bintang berputar di dalamnya. Keempat kubu segera bergerak sesuai dengan jarak mereka dari pintu keluar. Lebih dari 16.000 makhluk Undying dari semua ras memasuki lubang besar itu. Kubu manusia adalah kelompok ketiga yang masuk. Setelah mereka terbang masuk, mereka merasakan waktu dan ruang bergeser saat mereka mendarat di puncak batu yang besar. Lo Feng mendarat di atas batu dan menatap ke angkasa yang jauh. Dia menarik napas dalam-dalam. Begitu banyak prajurit. Ini hanyalah jalan menuju angkasa berikutnya. Jumlah prajurit di sini seharusnya jauh lebih sedikit. Namun di sini ada lebih dari 100.000 makhluk Undying. Aliansi Hong manusia hanya memiliki 100.000 kaisar. Tian Chen berdiri di sampingnya dan tersenyum. Dan kualitas 100.000 kaisar itu juga tidak terlalu tinggi, kata Lo Feng. Kaisar Tian Chen berkata, seluruh proses ini mengumpulkan lebih banyak prajurit dari setiap ruang, terutama yang lemah. Setelah melihat prajurit yang lebih kuat tentu akan mundur. Mereka semua takut kehilangan nyawa. Sepanjang jalan mereka pasti akan pergi. Juga, banyak prajurit sejati yang penuh percaya diri di sekitar medan pertempuran ketujuh. Mungkin juga akan menuju ke sini setelah mendengar tentang jatuhnya bintang tersegel yang akan segera terjadi. Lihat, itu Kaisar Lightfall, Seven Blade dari ras kita, dan Kaisar Dalong itu. Siapa yang tidak terkenal di sini? Sekarang semua orang berkumpul di sini, dan ada begitu banyak orang di jalur ini. Mungkin disinilah bintang tersegel itu akan jatuh. Lihat, bintang tersegel memang sudah muncul. Di ruang luas di bawah, pusaran energi muncul dan di kedalamannya, sebuah bintang berputar dan mengambang ke atas. Banyak dari mereka yang sudah tidak sabar. Lo Feng melirik. Tian Chen memanggilnya dari samping. Yang, apakah kamu menginginkan bintang tersegel itu? Jangan bilang kamu tidak menginginkannya. Lo Feng meliriknya di samping dan tersenyum. Siapa yang akan mempertaruhkan nyawa mereka jika mereka tidak menginginkannya? Namun peluang kita untuk mendapatkannya sangat rendah. Ada lebih dari 100.000 makhluk Undying di sini, termasuk Nanchen, Makam Hitam, Dalong, dan lain-lain. Totalnya ada 9 makhluk yang menakutkan. Tian Chen berkata, mereka kuat, tetapi ada lebih dari 100.000 makhluk Undying di sini. Kekuatan masing-masing dari mereka telah berkurang. Siapa yang berani melawan kelompok, bahkan para kesatria, jika terkena serangan gabungan lebih dari 100.000 kaisar, akan mati karena serangan itu. Aku sudah mengirim permintaan melalui sistem alam semesta virtual untuk mengadakan pertemuan yang memperbolehkan siapa saja yang memiliki akses untuk masuk. Perhatian, aku adalah Kaisar Tian Chen dan telah mengirim surat kepada kalian semua. Setelah membacanya, silahkan segera menuju ruang pertemuan. Tian Chen berkomunikasi, membuat lebih dari 1.000 sekutu di camp manusia saling bertukar pandang. Semuanya mengirimkan kesadaran mereka ke alam semesta virtual untuk memeriksa surat.
Di alam semesta virtual, di dalam ruang khusus, terdapat banyak pulau di sana dengan beberapa pulau lainnya yang mengambang di langit. Siluet-siluet muncul di sekitar singgasana. Seiring dengan bertambahnya jumlah prajurit, Lo Feng dan Tian Chen juga muncul di singgasana. Dalam 10 detik, 1000 singgasana terisi penuh, hampir semuanya adalah kaisar. Tian Chen berkata, menurut aturan sebelumnya tentang jatuhnya bintang tersegel, sejak ia muncul hingga jatuh, ia harus perlahan-lahan menembus penghalang di sekitarnya hingga akhirnya jatuh. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kita masih punya waktu untuk merencanakan sekarang. Namun, pertarungan untuk bintang tersegel telah menarik banyak prajurit. Bahkan makam hitam dan Dalong dan yang lainnya telah muncul. Jika kita tidak bekerja sama, kita tidak punya harapan sama sekali. Kita mungkin tidak sebanding dengan makam hitam jika kita sendirian, tetapi dengan 1000 orang dari kita, dengan hampir semuanya berada di level kaisar, kita tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, ada 11 batas kaisar dan 8 kaisar puncak yang ahli dalam serangan jiwa. Dengan kekuatan gabungan kita, bahkan Dalong atau makam hitam tidak akan berani melawan kita sendirian. Tian Chen, kepada siapa bintang tersegel itu akan diberikan? Seorang ras lain bertanya. Sangat sederhana. Saat pertama kali dimulai, kita akan menggabungkan kekuatan. Siapa yang akan mendapatkan bintang tersegel itu tergantung pada keberuntungan. Siapapun yang mendapatkannya, aliansi kita akan otomatis bubar. Setidaknya kita semua adalah sekutu dalam sistem militer, dan kita tidak bisa saling menghabisi. Adapun orang yang mendapatkan bintang tersegel, dia harus bergantung pada kemampuan melarikan diri sendiri, mengharapkan orang lain membantunya setelah mendapatkan harta karun itu. Bahkan jika aku mengatakannya, aku ragu ada yang akan melakukannya. Segala macam tawa terdengar dari sekelompok makhluk undying. Apakah semua orang setuju dengan saranku? Dia melihat sekeliling. Jika ada yang keberatan, silahkan bicara. Seluruh ruangan hening, tak seorang pun mengatakan apapun. Bagus sekali. Tian Chen tersenyum. Aliansi kita telah terbentuk. Seorang prajurit manusia yang jauh juga tersenyum. Dia adalah Kaisar Changqi yang paling hebat. Kita akan bekerja sama. Siapa yang akan mendapatkan bintang tersegel itu dan apakah dia bisa menyimpannya, itu akan bergantung pada keterampilannya sendiri. Berbagai macam suara terdengar, bahkan bahasa ras lain pun terdengar. Jelas bahwa kelompok itu bersemangat dan penuh dengan antisipasi. Dalam kekacauan seperti itu, mereka memiliki sekutu sebagai perisai pasti memberi seseorang harapan untuk bertahan hidup. Demi bintang yang tersegel, para makhluk di sini semuanya bersedia mengambil risiko. Lo Feng berdiri di udara dan melihat sekeliling. Dengan jelas melihat banyak makhluk undying melayang di atas puncak. Secara alami membentuk kelompok mereka sendiri dan bergerak. Jelas bahwa mereka diam-diam membentuk aliansi. Banyak prajurit di sini tidak memiliki kekuatan untuk menandingi Dalong, makam hitam atau Seven Blade. Namun tidak ada yang rela membiarkan mereka lolos begitu saja. Bahkan Lo Feng, meskipun dia waspada terhadap segala sesuatu di dalam menara bintang, dia juga ingin mencoba dan mendapatkan bintang yang tersegel. Yang Kaisar Chan, Tian Chen berkata, kita bersembilan adalah manusia. Kita pasti akan semakin bersatu. Lo Feng mengangguk. Tian Chen, Lo Feng, dan Chan Yu adalah yang terkuat dari 9 manusia. Yang mengikuti mereka adalah kaisar-kaisar puncak dan kaisar-kaisar tingkat tinggi. Lo Feng dan kelompok 9 manusia itu semua melihat ke bawah. Bintang yang tersegel di dalam pusaran air itu melayang ke atas. Namun ia berjuang keras melawan tekanan yang tak berbentuk. Saat ia melayang, Lo Feng dapat melihat riak-riak. Riak-riak yang tak terhitung jumlahnya menahan bintang itu. Entah bintang tersegel itu yang hendak jatuh atau ribuan bintang lain yang berputar di sekitarnya, semuanya tertahan oleh riak yang sama. Itulah energi menara bintang yang menahan bintang-bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak bisa mendekat,
Tianchen berkata dengan lembut. Jika kita dengan paksa menembus penghalang itu, kita pasti akan meninggal. Tidak ada prajurit di sini yang punya nyali untuk melakukan itu. Dan mereka semua menunggu bintang yang disegel itu jatuh sendiri. Waktu berlalu, dan para prajurit yang tadinya tampak kebingungan, kini menunggu dengan sabar. Bintang tersegel yang melesat ke atas segera menjadi cahaya yang menyilaukan dan menuju ke angkasa. Ruang yang tadinya tenang kini bagikan selembar kertas yang robek dan serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan kemana-mana. Serpihan yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan penerbangan bagi makhluk undying menjadi jauh lebih sulit. Saat bintang tersegel itu meletus, sejumlah besar kaisar puncak melepaskan kunci ruang angkasa karena mereka tidak ingin membiarkan prajurit lain berteleportasi ke bintang tersegel dan mengambilnya. Ruang angkasa telah terkunci. Teleportasi tidak berguna. Mari kita gabungkan kekuatan. Tianchen buru-buru berkomunikasi. Mereka bergegas menuju bintang tersegel itu. 1000 makhluk undying lainnya melakukan hal yang sama. Blokir! Tianchen berteriak tergesa-gesa. Lo Feng dan kelompoknya melepaskan serangan energi bersama-sama untuk membentuk penghalang dan perisai gabungan guna memblokir serangan yang mengerikan. Lo Feng menahan napas. Bahkan dengan pertahanannya yang kuat, dia tidak berani menghadapi serangan gabungan seperti itu. Tianchen dan para kaisar tingkat atas atau puncak yang ahli dalam serangan jiwa semuanya berteriak cemas. Ini tidak bagus. Lo Feng secara alami aman di dalam kelompok itu. Melihat pada kejauhan tempat bintang tersegel itu berada, sudah ada banyak prajurit yang mendekat. Serangan dan ledakan di sana adalah yang paling mengerikan. Ini membuat ekspresi Lo Feng berubah. Ketika kita bersama sebelumnya, dengan puluhan ribu orang dari camp manusia bersama-sama, meskipun kita terbagi dalam kelompok-kelompok kecil, kita tidak akan saling menyerang. Serangan dari jarak jauh hanya sesekali mengenai kita. Kita hanya perlu bertahan sekali atau 2 kali. Secara keseluruhan, itu tidak terlalu berbahaya. Namun mendekati bintang tersegel itu benar-benar kacau. Lo Feng merasa bahwa kelompoknya mungkin akan menjadi korban pertama. Daerah di dekat bintang itu terus-menerus meledak. Ruang di sekitarnya hancur total. Tidak menyisakan apapun kecuali partikel aliran. Sekalipun kedua tim sudah saling berdekatan, tidak ada seorang pun yang berani menyerbu masuk. Karena serangan gabungan dari tim yang mendarat di bintang tersegel itu sendiri, semuanya sudah mampu menghabisi para kesatria. Bintang tersegel itu benar-benar harta karun yang bahkan akan membuat para kesatria tergila-gila. Ambil harta karunnya. Banyak makhluk undying yang semuanya dengan gila-gilaan menyerbu benda tersegel itu. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 makhluk menyerbu ke permukaan bintang itu. Ini adalah bintang yang seukuran planet. Bahkan dengan lebih dari 100.000 makhluk yang mendarat di sana, masih akan ada banyak ruang. Para makhluk itu menggunakan kecepatan tertinggi mereka untuk mengirimkan energi abadi mereka ke bintang tersegel itu, ingin meninggalkan jejak jiwa mereka. Untuk mengendalikan suatu harta karun, seseorang harus meninggalkan jejak roh sepenuhnya, dan ini harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Meninggalkan jejak mengharuskan seseorang untuk menyendiri dan tidak diganggu. Harta karun itu pada akhirnya hanya bisa dimiliki oleh 1 orang saja. Lo Feng dan timnya merupakan kelompok kedua yang mendarat di bintang tersegel. Saat itu sudah ada lebih dari 3.000 makhluk undying. Bagaimana ini bisa terjadi? Lo Feng mengusap bintang itu gagal saat dia menggelengkan kepalanya. Serangan gabungan yang mengerikan langsung turun dari jauh. Ribuan makhluk di permukaan bintang segera melepaskan pertahanan mereka, dengan mudah menghalangi serangan itu. Namun kekuatan serangan itu menjatuhkan bintang itu lebih cepat lagi. Itu mereka. Lo Feng melirik. Ada sekitar 30.000 makhluk yang mengambang di udara di dalam kelompok mereka. Di antara kelompok ini, Dalong, Makam Hitam, dan Seven Blade, 9 makhluk mengerikan semuanya memimpin tim mereka sendiri. Mereka tidak bergegas sama sekali. Yang kuat dan yang lemah punya cara yang berbeda, pikir Lo Feng.
Tiancheng dan yang lainnya lebih lemah. Mereka hanya bisa bergegas untuk mencapai bintang terlebih dahulu. Dan makhluk absolut seperti Dalong, bahkan jika seorang yang beruntung mendapatkan bintang, mereka punya jaminan untuk menghabisinya dan mengambil harta karun itu darinya. Cepat lari, perintah yang menusuk bergema. Banyak makhluk di sekitar dengan cepat menyebarkan berita itu dan berlari sekuat tenaga. Baik itu kaisar tingkat rendah atau kaisar tingkat puncak, atau bahkan kaisar tingkat batas. Saat mereka terhantam ke bawah dan tidak dapat menghindar, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Beberapa senjata prajurit langsung hancur, sementara beberapa cincin dunia juga hancur. Cincin yang lebih baik mungkin tidak hancur. Kekuatan yang mengerikan. Lo Feng terkejut dalam hati. Di tengah kekacauan itu, 9 pejuang sejati memimpin tim mereka. Tampaknya tidak terburu-buru. Kaisar Lightfall menatap dingin dari jauh. Dia mengenakan baju besi emas dengan kulit hitam. Mereka terlalu cemas. Puluhan ribu pintu keluar bahkan belum muncul. Bahkan jika mereka mendapatkan bintang itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka hanya akan menjadi sasaran. Mendapatkan bintang tersegel adalah tujuan kedua, sedangkan Seven Blade adalah tujuan pertama. Dia menatap Kaisar Seven Blade yang berada di kejauhan. Ras robot memiliki informasi terperinci tentang Kaisar Seven Blade. Dia adalah target nomor 3 dalam daftar mereka untuk dihabisi di antara para jenius manusia. Peringkat pertama adalah penguasa sektor jenius Lo Feng yang sebanding dengan Kedi dan diterima sebagai murid pemimpin kota kekacauan primal yang sangat mengerikan. Menurut informasi mereka, Lo Feng seharusnya berada di perang wilayah luar dengan banyak makhluk andeng yang mati di tangannya. Setelah itu ia menghilang. Ia seharusnya bersembunyi dari bahaya. Peringkat nomor 2 adalah Kaisar Api Mimpi. Peringkat ketiga adalah Kaisar Seven Blade. Warisan yang dia dapatkan kemungkinan berasal dari kekuatan tertinggi alam semesta. Kaisar Lightfall berkata, jika dia terus tumbuh, dia pasti akan menjadi makhluk yang menakutkan di antara umat manusia. Kita harus menghabisinya. Buat dia mati, bahkan jika gurunya membalikan waktu dan ruang untuk menghidupkannya kembali. Biaya untuk menghidupkan kembali seorang prajurit yang hampir menjadi kaisar yang tak terkalahkan, dan dengan warisan yang mengerikan seperti itu, pasti akan sama dengan menghidupkan kembali seorang kesatria. Dan harta karunnya, 7 pedang bersama dengan cengkraman ruang, dan hal-hal lainnya akan datang kepada kita. Lightfall melihat ke arah tim yang jauh yang dipimpin oleh Kaisar Seven Blade. Kaisar 7 pedang membawa 7 bilah pedangnya di punggungnya dan melayang di angkasa, menatap bintang tersegel di kejauhan tanpa terburu-buru. Bersiaplah, perintah Lightfall secara diam-diam. Ketika Ratu Serangga Nanchen, Dalong Seven Blade, dan Kaisar Lightfall menyaksikan pertarungan itu, bintang tersegel itu terlempar sangat rendah hingga mendarat di wilayah berbahaya. Saat bintang itu mengenai bagian itu, banyak kaisar langsung jatuh, menyebabkan ketakutan di antara yang lainnya. Puluhan makhluk yang tumbang telah meninggalkan banyak barang yang membuat yang lain berebut untuk mendapatkannya. Area bawah itu berbahaya. Area itu dipenuhi energi gila dari menara bintang itu sendiri. Begitu seseorang menyentuhnya, dia akan meninggal. Biasanya sangat sulit bagi kita untuk menghabisi kaisar lainnya. Namun sekarang selama kita menjatuhkan mereka ke area itu, mereka pasti akan mati. Sebagian besar makhluk yang baru saja melarikan diri dari wilayah berbahaya segera mulai bertarung. Meskipun mereka mungkin tetap dalam kelompok mereka ketika bergegas menuju bintang tersegel, sekarang semuanya menjadi kacau balau. Semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Saat mereka menjatuhkan diri dari bintang tersegel, kem-kem mulai saling bertarung. Semua tim telah pergi. Di tengah ruang yang terfragmentasi, beberapa prajurit yang tidak beruntung didorong ke wilayah berbahaya dan langsung hancur. Baik itu manusia, robot, iblis, serangga, atau ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua merebut apapun yang mereka bisa. Ini gila. Bintang tersegel hanya bisa dimiliki oleh 1 orang.
Karena itu, banyak yang akan meninggal karenanya. Lo Feng melihat ke sekeliling wilayah berbahaya di bawah. Tapi wilayah itu bisa dengan mudah memusnahkan para kaisar dengan tubuh abadi. Ini kesempatan langka. Batas kaisar itu sudah habis-habisan. Cahaya hijau giok beriak di seluruh ruangan, langsung menutupi ruang yang luas, mengejutkan lebih dari 100.000 kaisar. Lo Feng dan Kaisar Panah Berat juga tercengang, dan mereka melihat ke atas. Di kejauhan, Lai Fol memimpin tim dengan lebih dari 100 prajurit robot. Mereka semua menghunus senjata seperti menara setinggi 3 meter, dan Kaisar Lai Fol memiliki satu senjata yang tingginya mendekati 20 meter. Ada sekitar 900 kaisar lain yang secara bersamaan membakar tubuh abadi mereka. Setiap 8 atau 9 dari mereka mendukung setiap prajurit robot, menciptakan energi mengerikan yang mengalir ke menara. Satu riak cahaya hijau giok berdenyut melalui area tersebut dan melesat langsung ke arah tim Seven Blade. Ekspresi Seven Blade yang biasanya tenang tiba-tiba berubah drastis dan matanya dipenuhi keterkejutan. Para robot mengerahkan seluruh kekuatan mereka untukku. Sebagai salah satu dari 9 kekuatan super di sini, Seven Blade telah menyiapkan rencana untuk menyerang dan bertahan sebelumnya. Tak seorang pun kaisar di bawahnya yang ragu-ragu. Pihak robot membidik langsung pada Seven Blade. Jika mereka tidak bertindak, dia pasti akan mati. Namun riak-riak dari serangan itu saja sudah cukup untuk menghabisi mereka semua. Oleh karena itu, semua prajurit camp manusia secara bersamaan membakar tubuh abadi mereka. Hal anehnya adalah mereka menyebarkan energi dari tubuh abadi yang terbakar ke udara. Seven Blade membuka mulut besarnya. Sungai emas menyebar keluar. Sungai emas ini memiliki banyak patung binatang purba di sepanjang sisinya, termasuk patung dewa binatang. Di tengahnya ada tempat tandus. Saat menyebur keluar, sungai itu langsung menelan semua energi yang tersebar dari camp manusia tadi. Sungai kuno itu menelan semua energi dan meletus, langsung menyebarkan jaring emas tak berbentuk yang sepenuhnya menutupi lebih dari 1.000 prajurit dari camp manusia. Sinar hijau giok yang ditembakkan dari menara pemisah mengenai jaring emas. Gambar binatang purba muncul di seluruh jaring emas. Itu benar-benar dewa leluhur. Lai Fol menggertakkan giginya melihat kejadian itu. Ternyata tebakanku benar. Ini adalah pertama kalinya Seven Blade mengungkapkan sungai emas kuno. Banyak makhluk abadi yang terkejut, kehilangan keyakinan dalam mendapatkan bintang tersegel. Ruang di sekitar mereka hancur, banyak pintu keluar muncul di mana-mana, dan ribuan di antaranya terlihat. Pintu keluar sudah muncul. Siapapun yang melihat sejarah jatuhnya bintang tersegel akan tahu bahwa begitu pembunuhan menjadi terlalu ekstrim di area tersebut, banyak pintu keluar akan muncul, dan setiap pintu keluar mengarah ke tempat terlarang. Seseorang dapat dengan cepat menuju ke salah satu tempat tersebut dan meninggalkan area ini. Ayo cepat pergi. Para prajurit yang lebih lemah benar-benar terkejut oleh kegilaan itu. Mereka menuju pintu keluar terdekat dan pergi. Meskipun Lo Feng telah datang ke sini, dia tidak begitu tergila-gila pada bintang tersegel seperti yang lainnya. Bahkan terhadap pembunuhan kaisar lainnya, dia tidak begitu tertarik. Jika ada ketertarikan sama sekali, itu hanya terhadap seluruh menara bintang itu sendiri. Panggilan yang melampaui baju besi raja, bahkan papan logam hitam. Namun aku tidak bisa menjadi tuannya. Begitu banyak hal terjadi saat aku datang. Dan bahkan ada bintang tersegel yang jatuh, pikir Lo Feng. Dia sama sekali tidak menganggap ini sebagai kebetulan. Tentang panggilan kuat yang membawanya ke sini, dan fakta bahwa bintang itu memilih untuk jatuh saat ia datang. Apakah ada kebetulan seperti itu di alam semesta? Mungkin begitu, tetapi kemungkinannya sangatlah kecil. Karena hal itu, ia hanya mengikuti dan berbaur dengan tim, dan ketika mereka menyerbu, ia pun melakukannya. Sampai ia tiba di bintang tersegel, ia tidak berlarian sembarangan, dan hanya tinggal di dekat dengan Tian Chen dan Kaisar Changqi, beserta prajurit kuat lainnya.
secara keseluruhan. Lo Feng hanya ikut-ikutan dan berbaur dengan pasukan, diam-diam mengamati segala sesuatu dan melihat apakah ada perbedaan antara jatuhnya bintang ini dengan jatuhnya bintang-bintang di masa lalu. Jika tebakanku benar, selama proses jatuhnya bintang, pasti ada sesuatu yang istimewa. Lo Feng telah menunggu saat itu. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Thank you banget yang udah Saweria mimpin. Kalian bisa Saweria lewat link di deskripsi video ini ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.